Sugeng siang rencang-rencang. Namaku Ali. Sekarang aku lagi menjelajah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini, aku mau panen ikan nila dan mengolahnya menjadi makanan yang enak banget. Aku juga mau ikut budidaya burung puyuh. Oh iya, ada juga tradisi kebokinul. Salah satu tradisi yang dilakukan petani di Kabupaten Sukoharjo saat panen padi. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Lur, sebelum menjelajah kabupaten yang berdekatan dengan kota Solo ini, aku mau main geledekan dulu sama anak-anak. Geledekan adalah salah satu mainan anak-anak yang terbuat dari kayu dan terdapat roda di bagian bawahnya. Bentuk sederhananya sih seperti itu yo. Tapi bisa juga geledekan dibuat jadi bagus loh dan dinaiki seperti ini. Mantap toh? Sip, adrenalin sudah naik Kiki. Sekarang saatnya bekerja. Aku lagi bersama teman-teman pemuda Desa Kuyon, Kabupaten Sukoharjo. Mereka adalah kelompok pemuda yang mengelola kolam ikan di sini. Sekarang saya lagi bersama teman-teman Desa Kluyon dan kita mau panen ikan nila, Mas. Dan katanya ini udah siap panen. Jadi langsung aja Mas, pergi. Sebelum dipanen, ikan-ikan ini kita kasih makan dulu, biar semua ikannya terkumpul. Jadi, lebih mudah ngambilnya ya. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar yang diperkenalkan dari Afrika Timur pada tahun 60-an. Kini, ikan yang sering dianggap hama di danau dan di sungai-sungai ini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar. Cara menangkapnya dengan cara klasik seperti ini ya. Karena kita tidak panen semuanya, jadi tidak disurutkan air kolamnya. Ikan hanya kami giring dan jebak dengan jaring di sudut kolam. Setelah itu, langsung kita angkat. Lumayan, buat banyak ya Pak. Tapi belum cukup. Nanti kita cari lagi ya, oke. Wah, Mbak Yayi udah dateng. Bentar ya Mbak, kita masih mau cari lagi, biar masaknya lebih puas. Di Desa Kuyon, kurang lebih ada 4-5 kolam ikan. Semuanya dikelola oleh pemuda desa untuk dijaga dan dirawat bersama. Wis banyak iki Mbak Yayi. Yuk, kita bawa untuk dimasak. Kita duluan ya Mas. Ada banyak cara mengolah ikan nila seperti ini, mulai dari dibakar atau digoreng. Salah satu cara sederhana memasak ikan air tawar ini adalah dengan cara dipepes. Seperti yang akan kita lakukan sekarang. Eits, tapi bukan sembarang pepes yo. Sekarang kita lagi masak pepes ikan nila dari ikan yang tadi kita tangkap. Nah, spesialnya adalah kita bakalan tambahin enceng gondok. Nah, nanti kita akan memanfaatkan batang sama daunnya. Rasanya seperti apa? Penasaran dong? Saya juga sama. Kalian pasti sudah tahu toh, eceng gondok itu apa? Itu loh, salah satu gulma air yang sering dijumpai di danau-danau dan sungai. Si hijau yang sering digunakan sebagai bahan kerajinan ini ternyata bisa juga loh dimanfaatkan jadi olahan makanan, terutama bagian batangnya. Hampir seperti batang lompong yo. Batang eceng gondok juga memiliki permukaan yang kalis. Makanya harus dikupas lebih dulu dan dipotong-potong seperti ini. Biar lebih empuk dan bumbunya bisa meresap sampai dalam. Oh iya, bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat pepes nila eceng gondok ini termasuk bumbu komplit. Selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam,
Ada juga sereh, lengkuas, dan parutan kelapa. Campurkan semua bumbu halus dengan parutan kelapanya. Kemudian campurkan juga ke batang eceng gondok yang sudah dikupas. Ada beberapa jenis olahan pepes. Tapi kalau ikan nila ini cocoknya pakai pepes, pakai parutan kelapa. Oke Bu, minta gurih ya Bu. Wah mantap kan Mbak. Jarang-jarang toh pepes menggunakan parutan kelapa langsung seperti ini. Masukkan campuran bumbu ke dalam ikan nilanya. Kemudian bungkus dengan alas dari daun eceng gondok ini. Ojo lali, baluri juga ikan nilanya dengan campuran bumbu di luarnya. Daun eceng gondok mempunyai permukaan yang cukup lebar dan licin. Selain itu, teksturnya juga cukup kuat yo. Bukan cuma itu, kalau dijadikan bungkus ikan seperti ini, bisa mengurangi rasa dan aroma amis dari ikannya. Sip, sekarang tinggal dikukus yo. Kini Mbak, bantu aku yo. Minta tolong, bawain ikannya satu-satu. Butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit sampai ikannya benar-benar matang dan bumbunya meresap. Ini dia, pepes nila eceng gondok siap dihidangkan. Setelah diolah sedemikian rupa, batang eceng gondok teksturnya jadi empuk dan enak untuk dimakan. Teksturnya yang berongga bisa menyerap aroma dan rasa yang kuat. Bener Bu, teksturnya empuk, nggak amis sama sekali, dan gurih banget Bu. Karena kelapanya ini gini Bu, wah mantap boy. Itu karena batang dan daun eceng gondoknya yo. Kemampuannya yang bisa menyerap apa saja, membuat rasa dan aroma amis dari ikannya hilang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih seputar ikan nila yo. Kalau tadi ditemenin dengan eceng gondok, sekarang ditemenin oleh daun genjer. Enaknya dimasak apa yo? Kalau tadi ikan nila ini diolah menjadi pepes, tapi kalau sekarang bakal diolah menjadi masakan yang berbeda. Tapi harus digoreng terlebih dahulu. Ya Bu. Bu. Ikan yang digoreng tujuannya biar teksturnya lebih kering dan rasanya jadi jauh lebih gurih. Jadi saat dimasak dengan genjernya tidak terlalu hancur dan rasa amisnya juga hilang. Oh iya, sampai lupa. Daun genjer juga tahu dong. Genjer adalah sejenis tanaman akuatik yang banyak ditemui di daerah berair, seperti sawah, rawa, dan perairan dangkal lainnya. Sama seperti eceng gondok, genjer juga sering dianggap sebagai gulma di daerah persawahan. Nah, bumbu yang digunakan sederhana yo. Cukup bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan garam. Tambahannya yo paling cuma kecap atau saus tiram. Ayo, udah pada nebak toh? Kira-kira mau dimasak apa? Nila ini lagi dimasak menjadi oseng-oseng. Tapi ditambah sama genjer kayak gini. Ya Mbak, mesti enak ya Mbak? Nah, enak banget. Setelah bumbunya ditumis sampai harum, masukkan ikan nila yang sudah digoreng tadi. Terakhir, masukkan daun genjernya. Oh iya, bukan cuma daunnya loh yang enak. Batang dan bunga genjer juga enak loh ditumis begini. Nggak perlu terlalu lama yo. Ikan nilanya kan udah mateng. Tekstur daun genjer juga jauh lebih empuk. Jadi cepet banget matangnya. Sip, iki oseng nila daun genjer siap dinikmati. Rasa ikan nila ini gurih, walaupun hancur, tapi tetap enak. Dan genjernya ini menambah cita rasa nih Mbak. Wah, jadi tambah mantep nih. Iki aku main nambah meneh, Mas. Wah ya, monggo Mbak. Oke. Bu, malih Bu. Ayo, Bu. Nggak cuma enak yo, daun genjer ini juga banyak banget manfaatnya. Selain bisa menangkal radikal bebas, si hijau empuk ini bisa juga mengontrol tekanan darah dan memelihara kesehatan tulang dan gigi. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat.
jangan kemana-mana ya. Setelah ini, aku mau mengolah burung puyuh jadi makanan yang enak epol. Aku juga mau mengikuti tradisi Kebo Kinul. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Lur, geser sedikit yo. Kali ini aku ke perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Di sekitar Gajahan Colomadu, banyak warga yang memelihara burung puyuh sebagai bidang usaha mereka. Makanya, aku sekarang lagi bantuin ngasih makan burung puyuh dulu. Burung puyuh adalah salah satu unggas darat yang memiliki ukuran tubuh menengah. Nggak kecil, tapi nggak juga terlalu besar. Oh iya, kelompok burung yang satu ini sering banget dimanfaatkan telurnya yo. Saya sedang membantu Bapak untuk memanen telur puyuh ini. Nah, betinanya biasanya bertelur itu setelah 45 hari. Oke, Pak. Karena lebih sering dimanfaatkan telurnya, pasti kalian lebih sering lihat bentuk telurnya daripada burung puyuhnya toh. Biasanya, telur puyuh bisa langsung dijual di pasar seperti ini. Langsung laris manis kuy. Tapi selain dijual langsung, telur puyuh ini bisa juga ditetaskan. Soalnya selain dijual telurnya, bisa juga dijual indukan. Makanya, lebih mahal kalau ditetaskan. Proses penetasan ini menggunakan alat sederhana dengan lampu sebagai penghangatnya, dan di dalamnya itu ada saklar otomatis yang akan mematikan lampu kalau suhu sudah terlalu panas. Jadi, biarpun alatnya simple, udah cukup membantu proses pemanasan dengan sempurna. Lebih cepat dari ayam, telur puyuh ini akan menetas sekitar 17 hari. Saat masih kecil, burung puyuh akan ditempatkan dalam kandang dengan lampu sebagai penghangat juga. Oh iya, unggas yang satu ini lebih suka di darat yo daripada di pohon tinggi. Habitat aslinya adalah semak-semak di sekitar permukaan tanah. Makanya, kandangnya juga nggak perlu terlalu tinggi, seperti jenis burung yang bisa terbang. Tapi, biarpun nggak bisa terbang tinggi, pergerakannya bisa sangat cepat loh dalam berlari ataupun terbang jarak pendek. Burung puyuh ini berusia sekitar 3 minggu sampai 1 bulan dan baru bisa dipindahkan ke kandang dewasa karena sudah tidak memerlukan lampu untuk penghangat tambahan. Ya, Mas? Betul. Makanya, hati-hati yo. Karena, biarpun tidak bisa terbang jauh, burung puyuh ini bisa sangat lincah. Bisa bergerak secara tiba-tiba. Katanya Mas ini. Lur, masak telur puyuh sudah biasa. Sekarang, aku mau masak burung puyuhnya saja. Ayo, daun mengkudu ini udah pada tahu belum? Udah ada yang pernah makan belum? Daun yang biasanya buahnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional ini ternyata bisa juga loh dimanfaatkan jadi makanan. Kalau di masyarakat Betawi, daun mengkudu biasa dimanfaatkan jadi campuran nasi goreng. Nah, sekarang akan dijadikan bahan campuran burung puyuh ini. Bumbu-bumbu yang digunakan sangat banyak. Selain bumbu dasar, ada juga bumbu lainnya seperti merica, ketumbar, serai, lengkuas, salam, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk air santan dan air kelapanya juga. Ayo, kira-kira mau diolah jadi apa? Kita mau masak makanan khas Soloraya. Tongseng yo. Tapi kalau biasanya tongseng terbuat dari ayam dan kambing, sekarang menggunakan daging burung puyuh sebagai bahan utamanya.
Tongseng sebenarnya hampir sama dengan gulai, hanya saja menggunakan kombinasi bumbu yang lebih tajam. Perbedaan lainnya adalah menggunakan tambahan kecap dan tomat sebagai penguat rasanya. Setelah bumbunya dihaluskan, tumis dulu sampai matang. Nah, setelah bumbunya ditumis, langsung dimasukin bumbu-bumbunya supaya amisnya hilang, nih Bu. Nggak, Bu? Kalau langsung dimasukkan dagingnya setelah bumbu matang, selain amisnya hilang, bikin rasanya juga jadi lebih gurih. Karena bumbunya jadi jauh lebih meresap. Setelah itu, masukkan santan dan air kelapa. Jangan lupa, masukkan daun mengkudu sebagai pengganti kol yang biasa digunakan sebagai campuran tongseng. Terakhir, baru masukkan tomat dan kecap. Karena selain memiliki cita rasa gurih, tongseng juga dilengkapi dengan cita rasa manis sedikit asam. Kalau mau pedes yo bisa, tinggal tambah cabai yang banyak yo. Duh, ini sih bikin ngiler. Dari tampilannya wah udah enak banget ini. Aku nggak sabar buat nyobain. Nanti tak ceritain wes rasanya gimana. Jadi burung puyuh ini rasanya hampir mirip ayam sama bebek, tapi rasanya lebih renyah dan lebih gurih. Jadi lebih enak, Ibu. Wah, mantap nih. Tambahan daun mengkudu juga bikin rasanya jadi mantep pepol yo. Rasanya jadi lebih berimbang. Manfaatnya juga banyak loh. Kalau kol bisa membuat perut kembung karena kandungan gasnya, daun mengkudu justru kebalikannya, bisa mengobati perut kembung dan masuk angin. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, kalau ngomongin burung, biasanya nggak bisa lepas dari padi yo. Masih di Kabupaten Sukoharjo. Kali ini, aku mau mengikuti tradisi yang berhubungan dengan padi. Kita sedang di acara tradisi Kebukinul di Desa Bakalan. Nah, biasanya dilakukan di acara panen raya, nggih, Bu. Nah, diawali dengan kotekan lesung niki, nggih, Bu. Nggih, wah. Langsung, Bu. Malih, Bu. Kebukinul awalnya adalah kesenian rakyat yang dilakukan oleh petani langsung saat musim panen raya tiba. Makanya, segala hal yang dihadirkan di sini semuanya berkaitan dengan petani dan tanaman padinya, termasuk alat musik yang digunakan. Kotekan ini awalnya adalah lesung yang digunakan untuk menumbuk padi. Sambil bekerja, para petani biasanya berdendang untuk menghibur diri. Dari situlah asal mula kesenian kotekan berasal. Lagu-lagu yang didendangkan juga seputar lagu dolanan dan lagu kedaerahan. Pertunjukan dilanjutkan dengan kemunculan sosok yang menyimbolkan Dewi Sri, Sang Dewi Kemakmuran. Dengan mengenakan baju dominan hijau, Sang Dewi Sri hadir dalam bentuk tarian. Harapannya adalah Dewi Sri memberikan kesuburan untuk tanaman padi yang dimiliki petani. Adegan berikutnya adalah munculnya Sang Kebokinul, sahabat para petani. Kebokinul disimbolkan dengan orang yang mengenakan kostum dari jerami. Dari bagian kaki, badan, tangan, sampai kepalanya.
Kerbau adalah salah satu hewan yang sangat berarti bagi petani. Mulai dari untuk membajak sawah, sampai untuk mengangkut hasil panen. Kemudian, alur puncak dimulai dengan munculnya tikus sebagai salah satu simbol musuh petani. Si tikus akan menggerogoti padi, kemudian menyerang para petani. Disinilah terjadi pertempuran antara tikus dan kebo kinul. Sesuai dengan harapan, pertarungan tentu saja dimenangkan oleh sang protagonis, kebo kinul. Ini adalah kostum kebo kinul. Jadi melambangkan kerbau yang sangat besar dan juga kuat sebagai sahabat para petani. Dan ini kita sedang melawan tikus sebagai musuh para petani. Kebo kinul adalah salah satu jenis kesenian yang erat dengan seni dan ritual. Zaman dulu, kesenian kebo kinul digunakan sebagai sarana pelengkap tradisi bersih desa. Sekitar tahun 70-an, kemudian kesenian kebo kinul digarap menjadi tari dolanan. Kemudian terus berkembang hingga sekarang, kesenian kebo kinul telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia sejak 1 Desember 2020 lalu. Saiki ngene to para tani kabeh. Yen wis lakon boyong mbok Sri marang gedhong kaki tengah. Nggih. Awake dhewe ngene syukur karo Gusti. Salah satu acara di tradisi kebo kinul ini adalah pemberian amanat atau petuah bagaimana cara menanam, merawat, dan juga memanen padi, dan tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tondo yekti syukur karo Gusti kamukawasa, jejogedan tetembangan lan kekidungan. Intinya, dengan merawat alam, alam pun akan menumbuhkan apa yang kita tanam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, sekarang aku lagi sama Mas Otong. Aku lagi nyari melinjo. Katanya sih, di kebunnya ada melinjo yang sudah bisa dipanen. Melinjo adalah salah satu tanaman khas Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Tanaman yang biasa dimanfaatkan daun dan bijinya ini termasuk pohon tahunan yang bisa hidup lama. Sebelah mana tuh Mas pohonnya? Maaf yo Mas, nggak kena toh kepalanya? Lah tangganya kan panjang nih, jadi nggak kelihatan Mas Otongnya di mana. Sekarang aku lagi mau metik melinjo. Kalau misalnya yang matang itu warnanya kuning kemerahan. Nah, nanti kita akan masak menjadi masakan yang enak. Ya Mas? Saat metik buah melinjo atau daunnya, lebih baik pakai tangga seperti ini yo. Walaupun termasuk pohon tahunan yang kayunya cukup keras, ranting dan cabang melinjo cenderung getas, alias mudah patah dan terlepas dari batang utamanya. Jadi, salah-salah injek bisa fatal loh. Makanya, biar aman, yuk pakai aja tangga begini. Oh iya, sebenarnya tidak ada daging buah pada melinjo seperti ini. Karena biji melinjo langsung dibungkus oleh kulit luar yang cukup tebal. Makanya disebut juga sebagai tanaman spesies biji terbuka. Nah, bisa akeh iki? Tak bawa pulang yo Mas. Mau tak masak? Ngomongin buah melinjo, tidak lepas sama emping, sama sayur lodeh. Nah, di sini kita sedang membuat emping. Dan di sana mbaknya sedang buat sayur lodeh, Mbak. Yuk balapan yuk, Mbak. Yuk, ora apa-apa toh, Mbak, balapan, oke? Gas, ayo, Bu. Emping adalah sejenis cemilan atau makanan ringan khas Indonesia berupa kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Untuk membuat emping melinjo, biji melinjo yang sudah dipisahkan dari kulitnya harus dijemur dulu sampai benar-benar kering. Setelah benar-benar kering, baru bisa disangrai dengan pasir seperti ini.
Soalnya tujuannya biar bener-bener panas sampai bagian paling dalam. Tapi keadaannya tetap kering. Jadi nggak bisa dipanaskan dengan cara lain. Setelah biji melinjonya panas merata, langsung ditumbuk sampai pipih. Kalau lihat ibunya, tinggal pukul-pukul, langsung jadi besar, jadi bagus ya Bu. Ternyata susah. Punya saya, udah kecil, jelek lagi. Nggak jelas lah Bu, tadi saya. Oh enggak Bu, kalau tak mau warnai mau lah Bu panggil. Perlu skill khusus ya Lur. Si ibu sudah belajar bikin emping dari beliau SMP. Lah, saya baru 5 menit sih belajarnya. Jangan dibandingkan yuk dengan yang ahlinya. Batunya aja khusus loh. Harus bener-bener batu alami yang datar dan halus. Jadi, lebih gampang untuk membuat emping seperti ini. Biar segede apa juga dibuatin sama si ibu. Hehehe. Emping setengah jadi biasanya bisa langsung dijemur, kemudian dikemas untuk dijual di pasar. Tapi kali ini mau bikin yang warna-warni ya. Terutama emping yang ukurannya jumbo seperti ini. Jadi lebih cakep hasil akhirnya. Tahap akhir adalah menggoreng emping. Sebelum digoreng, pastikan emping sudah dijemur. Jadi bener-bener kering sempurna ya. Jadi saat digoreng begini, bisa langsung mengembang. Kenapa kok gorengnya harus satu-satu? Kalau misalkan kecil, itu banyak bisa. Tapi kalau besar, harus satu-satu karena ini mengembang. Kalau misalkan banyak, nanti tidak bisa nganu kadang Ibu. Nggih, Bu. Di sebelah sana, Mbak Putri lagi bikin sayur lodeh. Sayur lodeh adalah makanan berkuah santan yang biasanya menggunakan terong dan daun melinjo sebagai tambahannya. Nggak cuma daunnya, bisa juga menggunakan biji melinjonya, terutama yang masih muda. Sayur ini termasuk sayur jadul yang sudah ada sejak abad 10 loh, terutama di sekitar daerah Mataram. Sip, saatnya icip-icip. Sayur lodeh sebenarnya hampir mirip dengan kari, hanya saja menggunakan berbagai jenis sayuran daripada daging-dagingan. Dinikmati dengan emping melinjonya, bikin rasanya makin enak. Kalau emping, kadang-kadang ada yang rasanya pahit. Tapi kalau ini, nggak ada pahit-pahitnya sama sekali karena melinjo yang digunakan sudah tuang Ibu. Nah misalnya enom, pahit nggih Bu? Atau sampingnya kulo nih Bu. Guyon lho Mbak. Ayo Mbak, jangan mana Mbak. Jadi kalau mau bikin emping, pastikan melinjonya bener-bener matang yo. Tapi hati-hati yo, walaupun enak, makannya harus bijak. Karena melinjo dipercaya bisa memicu asam urat. Itu karena kandungan zat purin yang tinggi pada emping melinjo ini. Tapi sebenarnya bisa juga loh diimbangi dengan sesuatu yang mengandung vitamin C cukup tinggi. Jadi nggak perlu terlalu takut.